Halo kawan-kawan nonton, balik lagi di channel Jepang Sensor, ya kan? Bersama gue Tencent dan gue Ronald, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas informasi yang lagi ngetren di mana-mana, ya kan? Apa tuh San? Yaitu suatu kainal yang menghebohkan jagat raya Indonesia di Twitter, ya kan? Kain baju? Bukan, ini kain jarik, Nal. Bayangin kain jarik yang biasa buat ngebungkus, kafanin orang, segala macem. Ini lagi ngetren, Nal. Di Twitter udah di mana-mana ya. Iya, katanya kita ini kain jarik buat ngebungkus orang atas nama fetis, Nal. Buset. Tapi ada San yang lebih parah dari itu San, dari kain jarik. Makanya nonton terus ya. Ya kan? Itu nggak ada apa-apanya sama bahasan kita kali ini. Nggak ada apa-apa sama masyarakat Jepang yang lebih yang lebih gitu lah pokoknya ya kan. Ya kan, wibu pasti tahu, wibu cengar-cengir ya kan. Nggak semua wibu sih, semua orang mesti tahu gitu. Kehebatan, bukan kehebatan ini. Ya kan? Makanya buat kalian yang baru di channel ini jangan lupa subscribe, like dan komen share ke teman-teman kalian. Yoi. Dan kali ini kita bakal cari tempat duduk dulu yang enak, jalan mulu capek gua. Capek, udah keringetan. Gue udah duduk ya kan, akhirnya menemukan tempat yang indah gitu ya kan. Adem juga, udah sore. Tapi si Ronald emang bangsui lah, udah gue nggak bisa ngomong lah. Dia nggak mau, gue disuruh ngetek sendiri gitu. Ya tapi bodo amat lah, nggak usah ngomongin dia. Nah, gue nggak bawa cerita lebih jauh tentang fetis si Gilang ini. Tapi yang mau dibahas di Jepang Sensor kali ini nih, masyarakat Jepang punya fetis yang lebih aneh dari si Gilang. Dan kita bisa ngeliat di film JAV ya kan, Welcome to JAV ya kan, Welcome to JAV lagi ya kan. Ini channel emang bahas JAV mulu gitu. Ya emang iya, kita bahas JAV juga. Nah kali ini 5 fetis yang bener-bener masyarakat Jepang tuh aneh banget gitu kita ngeliat. Nah yang pertama nih ya kan, ada fetis yang namanya rap, atau ada fetis yang maunya tuh diperkosa cewek itu atau dipaksa gitu. Nah sebenarnya fetis ini banyak lu temuin gitu. Lu mau ya lu sengaja nggak ketemuin kek, mau lu itu emang lu demen fetis itu. Jadi tuh fetisnya itu menceritakan tentang yang suatu cewek, seorang cewek yang dipaksa atau diperkosa oleh seorang cowok gitu. Nah, itu fetis rap. Ya kan? Fetis rap itu bisa lu temuin tuh di satu studio Jepang yang bener-bener fokus ke fetis itu namanya Attackers. Jadi kalau lu ngeliat nih, ada studio Attackers, terusnya ada kode-kode film JAV kan. JAV kan banyak kodenya tuh filmnya. Itu kayak SHKD, ATIT, segala macam itu pasti genrenya itu rap atau genrenya itu pemaksaan. Nah itu keanehan fetisnya orang Jepang. Terusnya juga yang kedua nih, yang gak kalah anehnya, yaitu fetisnya itu S dan M. S dan M itu apa sih? Sadokis dan masokism gitu misalnya. Nah itu yang kayak gimana? Nah itu yang kayak menurut gue kayak si Gilang. Kenapa kayak si Gilang? Karena genrenya itu kalau di Jepang itu mereka nggak mengenal BDSM, tapi dia mengenalnya SM. Yang orang itu diiket-iket misalnya, ya kan? Udah orangnya diiket, terus diangkat-angkat segala macam, pakai tali dikerek kayak udah kayak bendera. Itu ada S dan M. Nah lu bisa nemuin itu banyak sih sebenarnya. Gue bisa ngasih rekomen. Ya di Attackers juga pasti ada, karena emang dia genrenya aja yang keras-keras kayak gitu kan. Ya namanya juga Attackers gitu kan, bukannya softer yang apa kayak SOD, Prestige, nggak kayak gitu dia itu. Nah itu lu bisa nemuin di misalnya aja di Atit 12 misalnya, atau Atit 32 tuh misalnya lu bisa cari itu. Itu genrenya itu S dan M gitu, yang banyak tali pertalian gitulah. Tapi nggak pakai lakban ya, kayak Gilang aneh banget pakai lakban, sumpah nggak modal. Fetisnya nggak modal. Nah itu yang kedua, itu S dan M. Nah fetis yang ketiga nih yang nggak kalah anehnya itu shotakon. Jadi shotakon itu orang yang dewasa itu berhubungan badan dengan anak-anak gitu. Itu shotakon namanya kalau di Jepang. Itu anjir genre yang nggak bisa gue pikirin sih anehnya. Kenapa lu bisa suka sama anak-anak atau gimana? Gue udah nggak tahu dah. Ini genrenya lebih aneh pokoknya daripada si Gilang. Nah, lu bisa nemuin tuh shotakon itu kalau emang lu demen ya, itu di misalnya di studio Ure misalnya itu banyak. Nah,
mungkin kan lu bingung kenapa sih studio Ure gitu, bukannya Ure banyak adaptasi anime gitu. Iya, karena Shiotakon itu dasar itu dari genre di anime ya, yang suka sama anak-anak, loli segala macem ya kan, wibu ya kan. Apa kabar wibu, hati-hati sama FBI ya kan, datang ke rumah lu nonton loli mulu. Genrenya itu aneh banget sih sumpah. Lu bisa di Ure tuh lu nonton Shiotakon. Ya misalnya aja sih kayak Devides tuh juga, kayak ada Yuna Shina, Yui Hatano, pernah main juga tuh di genre itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang gak kalah anehnya, dan ini menurut gua yang cuma dipunyain Jepang, yaitu Bukake. Nah, mungkin lu gak asing lagi kan Bukake. Ya mirip-mirip kayak Gangbang lah gitu Bukake. Tapi sebenarnya bukannya Gangbang nih, lu banyak salah persepsi Gangbang sama Bukake. Kalau di Gangbang kan satu cewek kan dirame-ramein nih, ya kan. Tapi kalau di Bukake itu walaupun cowoknya banyak nih, ceweknya cuma satu, tapi tetap yang berhubungan badannya itu cuma satu cowok dan satu cewek. Semuanya itu cuman nontonin doang, cuman cam tribute doang ya kan. Mungkin dia ngeluarinnya nanti di muka atau segala macam yang lainnya, tapi mereka itu nggak ikut main sama tuh cewek. Itu Bukake. Jadi beda banget ya sama Gangbang. Lu harus bisa ngebedain nih. Waktu lu nyari referensi nanti, ini Bukake itu bukan Bukake, itu Gangbang ya kan. Jangan bikin malu channel ini gitu. Tunjukkan referensimu. Di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nah itu keempat Bukake. Sebenarnya ya yang paling terakhir ini yang menurut gua sih gila sih ini. Ya kan. Yang kelima itu genrenya horor. Fetishnya itu tentang horor. Jadi kalau lu ngelihat gitu orang ya kan, kayak temen gue tuh suka banget tuh, ya gue demen tuh genrenya horor, dia mainnya sama hantu gitu, buset. Gue mikir gitu, pusing gue gitu ngebayanginnya sama hantu gimana gitu. Tapi kan hantunya cakep, iya tetap hantu gitu, tapi kenapa bisa kepikiran sama hantu gitu. Gue pengen coba lu kasih tahu gue gitu, kenapa lu suka bisa sama hantu gitu. Walaupun hantunya cakep, gue bingung itu lu fetish dapat dari mana gitu. Kalau lu sama anak-anak, oke lu ketemu anak-anak. Kalau lu diikat, oke lu ngeliat tali gitu. Tapi kalau sama hantu gitu, itu dari mana lu sama hantu gitu. Si Ronald udah cengar-cengirnya dari sini hantu gitu. Itu gimana? Itu banyak banget sih genre-genre sama hantu. Atau misalnya sukubus tuh, sukubus. Itu sukubus itu kan kayak malaikat-malaikat gitu. Tuh juga banyak tuh genrenya. Nanti gue bakal tampilin lah pasti. Tapi enggak ya, link tuh banyak banget yang nanya linknya kak, linknya nggak ada, linknya cari sendiri. Masa judul udah nggak cukup, judul udah cukup ya kan. Nah paling itu aja sih 5. Sebenarnya sih masih banyak yang lain ya, yang segala macam, tapi menurut gue itu 5 teraneh sih yang gue bikin. Nah menurut lu fetishnya si Gilang tuh aneh ya? Menurut gue sih biasa aja sih fetishnya Gilang. Masih banyak lebih aneh, hantu ya lebih aneh sih menurut gue. Tapi kan itu referensi orang ya. Yang penting itu cuma fetish gitu. Kalau Gilang itu kan ngelanggar hukum, dia fetish tapi dilakuin sama dia, yang ngelanggar hukum lah. Kalau lu cuma demen fetish doang tapi lu nggak lakuin, ya nggak ngelanggar hukum, ya fan-fan aja. Pasti setiap orang juga punya fetish aneh-aneh kok. Pasti juga setiap orang punya gerakannya masing-masing kan yang dia suka. Nah itu sama kayak gitu aja. Oke sih, kayaknya pembahasan kita sampai di sini aja. Dari kampus yang wah indah katanya, terbaik katanya nih. Sampai jumpa lagi di channel Jepang Uncensored. Dadah!